Oke, kita baca. Kayak ada bunyi telepon. Telepon siapa, Mbak? Recording in progress. Berikutnya nomor 1 sudah ada rarely di depan. Rarely, hardly, never, seldom, only, scarcely, barely, dan sejenisnya itu. Termasuk yang no ataupun nor di awal, berarti harus cari yang versi dibalik. Alfa sebenarnya boleh-boleh aja sih, tapi ini versi normal. Kebetulan ada pola yang dibalik yaitu delta. Jadi nomor 1 jawabannya delta. Rarely are observatories located near city lights. Nomor 2 yang di samping ya. There are geographic, economic, and cultural reasons why. Nah, sudah ada kata why. Ingat WH dalam TOEFL itu tidak mungkin kata tanya. Atau tidak mungkin kita menggunakan versi inversi dalam WH questions. Maksud saya kata tanya WH. Kenapa? Karena dalam TOEFL jika ada WH langsung kita anggap dia sebagai conjunction, sehingga conjunction itu harus gimana sih? Setelahnya wajib ketemu subject verb yang memenuhi syarat itu adalah alpha. Kalau bravo ini versi dibalik. Karena ini bukan pertanyaan, jangan sampai memilih bravo nanti menjadi pertanyaan. Begitu, alpha subject verb. Berikutnya nomor 3, were, sudah ada were di depan, oh ini pasti ada yang dibalik nih gitu. Atau lebih yakinnya lagi kenapa ini dibalik, kita taunya ada would teman-teman. Oh ada would, sebenarnya ada if-nya ini. Tapi kok nggak ada if, ya berarti harus dibalik. Were. Were-nya sudah ada, yang kita butuhkan sekarang subject. Oke. Jadi delta otomatis salah karena dia ada not-nya. Were the US Army Corps of Engineers not spending? Betul, alpha. Kenapa bravo salah? Bravo yang salah adalah kata spend-nya. Kenapa? Ini sudah ada were, anggota be. Pastikan anggota be itu ketemu dengan verb in atau verb 3. Kalau memilih bravo nanti malah ketemu dengan verb 1. Enggak ada ceritanya is MR ketemu verb 1. Tidak mungkin ada kata artik, pastinya ada artiken atau artiking gitu. Berikutnya Charlie salah, alasannya sama. Spend itu verb 1, kalau Charlie ya nanti artik dong, bukan artiking ataupun artiken. Seperti itu perumpamaannya. Berikutnya nomor 4 sudah ada nowhere, no di depan. Pastikan kita memilih pola yang dibalik. Dibalik are little treats figures more squid. Charlie, betul. Alpha itu nanti kelebihan conjunction yaitu that, sedangkan bravo ini versi normal. Berhubung ada versi dibaliknya Charlie, lebih diutamakan memilih yang Charlie teman-teman. Gitu. Meskipun bravo ini memang sudah subject verb dan yang kita butuhkan adalah subject verb memang. Delta related figures, kalau memilih delta malah tidak ada verbnya. Nomor 5, New York City Central Park is nearly twice as large. Oh iya, maaf. Ini kayaknya belum saya bahas tadi ya. Kelewat ini kayaknya tadi. Inversi itu juga bisa di dalam comparison, yaitu as atau than. Jadi kita bisa bilang she is a smart. Ya Allah Gusti. She is as smart as I am, boleh. Atau she is as smart as am I. Seperti itu teman-teman. Ini dalam perbandingan juga boleh diinversi ya, boleh dibalik. Biasanya yang di belakang yang dibalik. Jadi boleh kita bilang she is as smart as I am atau she is as smart as am I. Nggak apa-apa. Gitu. Nah. Dan nomor 5 kebetulan ini adalah comparison ya atau perbandingan. Jadi boleh dibalik.
Sekarang punya di situ sudah ada kata is large. Pasangannya harus is juga. Jadi Bravo otomatis salah karena tidak diawali oleh is. Masih ada Alpha, Charlie, dan Delta, teman-teman. Memilih Alpha boleh nggak sih? Is large Earth, second smallest country, Monaco. Harusnya sih boleh ya. Tapi karena di sini ada kata second, first, third, fourth, intinya yang TH itu, angka yang TH itu wajib ada the-nya teman-teman. The first, the second, the third, the fourth, the fifth gitu. Ulang tahun yang kelima berarti the fifth birthday. Jadi wajib ada the-nya dikarenakan ada kata second atau angka yang menunjukkan tingkatan. Nah, karena kita butuh the, sehingga otomatis Alpha dan Charlie salah. Delta ada yang benar. Berikutnya nomor 6, sudah ada kata when ya. Ada WH, langsung kita anggap sebagai conjunction. Dan itu berarti di belakang harus ada subject verb. Bravo, tidak boleh dibalik seperti Alpha. Berikutnya nomor 7. Nomor 7, the economic background of labor legislation will not be mentioned in their course. Nah, kita butuh NOR, teman-teman. Kenapa butuh NOR? NOR ini apa sih? NOR ini adalah bentuk N yang negatif, gitu. Bentuk N yang negatif. Jadi kita butuh satu conjunction. Kita butuh NOR sebagai conjunctionnya. Kalau memilih alpha nanti tidak ada conjunction begitu. Nah, dikarenakan ada NOR dan setelah NOR itu boleh dibalik. Nah, bukankah harus di awal kalimat? Kebetulan NOR itu kan masih sejenis and, or, dan but ya. Jadi mereka posisinya boleh dimanapun. Yang penting unsurnya sama. Sebelum NOR itu ada subject verb, yaitu the economic background sampai course. Itu subject verb. Berarti setelah NOR juga harus sama berupa subject verb. Kebetulan NOR itu kata negatif. Sehingga setelah NOR bisa kita inversi. Bisa kita inversi. Alpha ini adalah bentuk positifnya. Sorry, bukan bentuk positif. Maksud saya bentuk normalnya. Tapi selama ada bentuk dibalik, utamakan versi yang dibalik dulu. Yang mana itu? Jawabannya adalah bravo. Nor trade unionism will. Nor will. Sorry, Charlie ya. Nor will trade unionism be treated. Aslinya gimana? Aslinya seperti alpha. Ada nornya tapi. Oh, berarti aslinya seperti bravo. Sorry. Nor trade unionism will be treated. Itu aslinya teman-teman. Dikarenakan ada versi dibalik yaitu Charlie. Nor will trade unionism be treated. Utamakan yang dibalik dulu. Kenapa? Semakin aneh tulisannya, semakin aneh pola yang kita pakai dalam penulisan, justru nilainya semakin advance. Jadi nomor 7 harusnya adalah Charlie. Berikutnya nomor 8, ada kata test positive antibiotics when taken to drive enemy musim law, the entire coklat must be discarded. Jawabannya alpha, betul, should make test. Loh, kok should make test? Iya, sebenarnya di sini ada if-nya, teman-teman. Aslinya adalah if make should test positif. Dikarenakan if-nya hilang, akhirnya dibalik menjadi alpha. Kalau memilih bravo, kurang cocok maknanya if make test. Nanti tes itu sebagai verb. Berarti jika susu mengetes positif, nanti artinya gitu kalau memilih yang bravo. Jika memilih Charlie dan tesnya itu sebagai verb, nanti menyalahi aturan, ada is di situ, if make is wajib ketemu dengan verb 3 atau verb ing. Harusnya if make is testing atau if make is tested. Minimalnya begitu kalau mau pilih Charlie. Memilih delta berpola normal wajib ada if-nya dulu gitu. Alpha.
Nomor 9, located behind, the true lacrimal glands, located behind. Preposisikan ya, behind itu, atau sebenarnya ada kata located-nya, ini juga termasuk khusus. Pertama ada kata behind sebelum titik-titik. Behind itu preposisi, pastikan ketemu non dulu, itu wajib. Pastikan ketemu non dulu. Maka bravo otomatis salah. Memilih delta juga otomatis salah, kemudian conjunction. Oh, antara Alpha dan Charlie. Yang mana kira-kira yang lebih tepat adalah Charlie. Kenapa? Di situ ada located. Located di situ sebagai verb 3. Sedangkan verb 3 masih terhitung infinite dan dalam kalimat wajib ada finite. Biar dia jadi finite gimana? Sebelum verb 3 pastikan ada anggota be atau ada have has had dulu gitu. Jadi kita butuhnya yang kiri daripada alpha. Loh, kok verb 3 di awal dan menyebabkan inversi? Nah, ini dia catatan barunya nomor 9, nanti saya ketik di chat yang lain. Berikutnya nomor 10, only for. Nah, ada kata only di depan teman-teman. Itu bahaya, harus benar-benar ingat. Only di depan. Oh, berarti kalimatnya wajib diinversi. Jadilah yang bravo. Do citas. Itu aslinya adalah cita run, citas run, aslinya begitu dikarenakan ada only di depan, dibalik deh jadinya menjadi bravo. Ada yang tanyakan dulu? Tidak ada, jika tidak ada saya tuliskan penjelasan tambahan untuk nomor 9 tadi. Jadi nomor 9 itu asli adalah kalimat pasif. Some sugar was bought in traditional market. Nah, ini kalimat pasif kan ya, teman-teman. Jadi sebenarnya kalimat pasif boleh kok kita inversi juga gitu. Dengan ketentuan gimana? Verb 3-nya di depan. Di bought. Nah, bukan cuma verb 3-nya ya, termasuk keterangan di belakangnya. Bought in market, bought in traditional market. Nah, nanti dibalik subjek verbnya. Kan aslinya some sugar was. Nanti menjadi was some sugar. Gitu. Jadinya dibalik. Gara-garanya verb 3-nya maju ke depan. Dan bukan cuma verb 3-nya ada yang maju, termasuk keterangan di belakangnya. Nah, di soal tadi itu yang dikosongin itu seperti ini. Bought in bla bla bla, teman-teman. Bought in bla bla bla, kemudian dia langsung some sugar. Gitu. Nah, berarti yang kosong itu apanya ayo? Kalau di kalimat ini ya. Bought in traditional market, ini market, was some sugar. Dan yang kosong di soal tadi umpamanya seperti ini. Bought in bla bla bla. Nah, kosong bla bla blanya. Berarti yang kosong itu kata apa? Kalau di contoh soal yang saya tulis, kata apa yang kosong? Halo, Hak. Halo, Hak, Bapak Ibu. Traditional market was. Traditional market was-nya kan yang kurang gitu. Nah, itu perumpamaan untuk nomor 9. Jadi nomor 9 itu aslinya seperti ini. The true apa itu? The true lacrimal glands. Nah, are located behind
each eyelid gitu aslinya. Nah, berhubung ini pasif, boleh deh kita inversi dengan syarat verb 3-nya maju tuh. Dan bukan verb 3-nya aja ya, termasuk keterangan di belakangnya. Located behind each eyelid gitu. Nah, setelahnya ini yang kita balik. Are the two lacrimal glands gitu. Dan yang ada di soal located behind each eyelid-nya. Dan yang kurang adalah each eyelid are-nya. Seperti itu tambahan catatan untuk nomor 9. Ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada ya. Jika tidak ada, sebagai PR untuk besok, silakan kerjakan latihan yang berikutnya. PR ya. Dan bagi teman-teman yang sudah selesai mengerjakan duluan, tidak usah menunggu besok, langsung dikirim saja. Oke, tidak ada pertanyaan? Atau ada? Enggak, silakan sebelum saya tutup. Tidak ada. Jika tidak ada yang menanyakan, sekian dulu untuk sesi online meeting kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Sernis. Sama-sama.